terima kasih kepada teman sudah meluangkan waktu untuk saya memberikan sedikit pemahaman berkaitan dengan disiplin industri. Ini berkaitan tugas kami sebagai calon penggerak, yaitu aksi nyatanya di modul 1.4 budaya positif. Itu di sini saya sendiri calon penggerak, nama saya Vincentius Medis Kurma, SPTGL, calon penggerak ke-11. Nah, di situ menurut saya. Kemudian di sini saya memberikan pemahaman berkaitan dengan budaya positif. Di sini ada konsep utama dalam modul budaya positif, ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, yang ketiga restitusi. Lesson 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dimaksud adalah pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar pada siswa. Saya pikir ini tadi kita sudah, Bapak Ibu lebih tahu, sudah tahu tentang bagaimana pembelajaran yang pusat pada murid itu yang dengan istilah sebutannya itu berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita bicara soal disiplin, pasti ada konsekuensinya. Lalu tujuannya untuk apa? Itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi yang ada dalam diri pribadi seperti itu sendiri. Kemudian bukan ekstrinsik itu motivasi luar dari faktor luar. Kemudian yang berikut di sini ada kebutuhan dasar manusia. Mengapa kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang berperilaku yang tidak sesuai dengan karakter? Karena ini ada beberapa kebutuhan ini yang mesti dipenuhi oleh siswa itu. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kita di sini tidak merasa kalau anak-anak di kota, mereka pulang sekolah tidak belajar, mereka cari barang rongsokan itu untuk hasil bisa dapat uang. Karena mereka kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi, salah satunya itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak yang perhatian orang tua kurang, sehingga mereka di sekolah terkadang lebih mungkin cengeng atau meminta perhatian dari guru. Dalam penguasaan, kebebasan, kesenangan, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang dulu dipenuhi. Kemudian di sini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, faktor luar. Dia tidak sadar, bukan dalam dirinya, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang takut dihukum, maka dia disiplin. Kalau tidak dihukum, maka dia buat seenaknya saja. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi intrinsik, faktor luar. Dia disiplin, rajin datang sekolah, rajin kerja PR, kecuali kita ada beri kasih dia menghargai sesuatu, hadiah. Kalau dia mau, kalau tidak. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik ini motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Dia secara sadar bahwa disiplin itu penting, maka dia datang tepat waktu, menyelesaikan PR yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, itu motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, nah ini konsep disiplin identitas gagal.
kita sering melakukan ini, mana yang disebut hukuman dan mana disebut penghargaan. Hukuman biasanya menyakitkan hukuman. Kalau anak-anak melanggar sesuatu kita memberikan hukum, perasaan yang timbul adalah dia merasa menyakitkan dan dia merasa tidak nyaman. Lalu ketika kita memberi hukuman seperti mungkin dia merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Begitu terlalu tegas, dia akan, walaupun dia buat salah, dia tidak akan jujur. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Lalu penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan dia, itu secara teori tidak efektif. Karena sebentar kalau kita tidak kasih hadiah, dia tidak buat lagi. Mentalitas seperti itu bisa berupa merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian yang di sini adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya itu akibat dari tadi bisa jangka pendek. Kita perlu buat apa? Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Stimulus kita memberi pujian kepada siswa. Ketika dia mengerjakan semua tugas yang kita berikan, kita beri pujian. Ketika dia aktif di kelas, kita memberikan stimulus dan memberikan agar pujian kepada dia. Lalu murid menghormati peraturan, keahlian, waktu untuk merenungi kesalahan, arti refleksi. Dia merasa diri bahwa dia sudah berbuat salah, dia selalu menyadari saya akan berusaha untuk tidak berbuat ulang lagi hal yang sama. Restitusi adalah langkah kita menyelesaikan masalah, langkah kita untuk meminta bertanggung jawab dari siswa. Itu kita murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahkan masalah ke depannya, murid menghormati dirinya dan online, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya ini langkah-langkah kita membuat dia menyelesaikan persoalan yang dia lakukan itu, membuat dia nyaman, sehingga dia bisa tidak terulang lagi hal yang salah. Contoh misalnya kalau siswa datang terlambat di pagi, kita tahu dia kenapa aku datang terlambat, mungkin malam dia mengerti malam, lalu kita omong dia, ya Pak Guru itu terlambat. Tapi bukan itu, sekarang kita selesaikan bersama. Apakah mama tidak marah kan kalau terlambat? Tidak, kita tahu dia, mungkin dari malam dia juga nonton di teman, punya rumah ke apa. Itu artinya langkah-langkah restitusi ini kita harus buat supaya dia merasa nyaman. Dia anggap bahwa kita ini sebagai orang tuanya, teman, sehingga dia tidak sungkan untuk mengakui kesalahan apa yang dia buat. Itu dia bisa dengan mudah untuk ini. Kalau kita tekan dia tidak akan omong apa yang dia buat. Itu maksudnya. Kemudian yang berikut konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi tadi itu saya sudah jelaskan tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kebal pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini menurut Pak ahli namanya Goseni di tahun 2004. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu. Jadi kita melakukan penyelesaian masalah, bukan dia berusaha untuk tebus kesalahan, tidak, tapi dia berusaha untuk menyadari diri perbaiki kesalahan yang dia lakukan itu. Tawaran, dia bersifat tawaran, bukan paksaan ya, bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu mengutamakan dan fokus pada solusi. Jadi itu yang solusi yang diutamakan ketika ada siswa yang masalah di sekolah ini di kelas. Kita mencari tahu apa solusi, mencari tahu dia punya masalahnya apa, solusinya apa. Kemudian ini perbedaan. Di sini ada yang kita sudah buat selama ini, cuma kita tidak tahu beda mana ada disebut hukuman, mana disebut restitusi, dan mana disebut restitusi. Untuk siswa yang sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini bersifat hukuman.
Ini bukan langkah yang tepat, ini bersifat hukuman. Kemudian konsekuensi, itu ketika siswa tidak mengerjakan PR, kita minta dia, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini masuk dalam kategori konsekuensi, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Lalu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Misalnya mengerjakan PR, itu kan keyakinan kelas kita buat di kelas, salah satunya misalnya siswa berkomitmen untuk menyelesaikan semua PR yang diberi kepada guru. Ini dia masuk dalam keyakinan kelas. Maka langkah restitusi yang kita lakukan itu, kita menanyakan dia. Ada misalnya Eva dia tidak mengerjakan PR. Tanya dia, apakah tidak mengerjakan PR itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Kita tanya dia, apakah kalau tidak buat ini, apakah melanggar ini keyakinan kelas atau tidak? Dia belum melanggar. Lalu jadi kita selalu terbuka. Kita menghormati dia sebagai sahabat, teman. Walaupun dia salah, tapi kita tetap mengambil langkah-langkah yang edukatif. Kemudian di sini, nah ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Pertanyaan pada kita semua, dari 5 ini, mana yang kita sudah buat selama ini? Apa kita sebagai penghukum? Atau kita kalau kita siswa sedikit salah sedikit kita pukul, kau, nah kita masuk di sini hukum, tidak bersalah. Kalau manajer ini kita sudah tidak pernah bahkan tidak apalagi cubit atau tidak. Kita sudah top, kita sudah menjadi manajer. Kita siswa datang itu kita dia marah, biar dia salah seperti apa, tetap kita merangkul dia menyelesaikan secara damai-damai saja. Itu menjadi refleksi kita, apa kita ini masuk di mana kita. Kalau saya serius Islam menghukum saya, pelaku selamat persis. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat bicara bendera. Hukum penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali guru harus bertanya, memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalimat kita ungkap itu kita masuk dalam membuat rasa bersalah, masuk dalam kategori itu. Lalu teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa ya, tidak apa salah. Artinya kita suruh menganggap dia teman. Ya boleh kamu juga kali ini ibu maafkan kamu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sudah masuk dalam kesepakatan yang kita buat di kelas tadi. Lalu sebagai manajer, apa yang kita buat? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Berarti kita sudah bertobat. Kita harus mencari tahu dia, mencari lebih dalam, menggali-gali dia, menggali terus sampai dia mengungkapkan semuanya yang dia buat. Kemudian sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita suruh buat selama ini, kita buat peraturan kelas. Keyakinan kelas beda lagi, peraturan kelas beda lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan mobil? Karena kita takut, bukan hanya kita bisa tinggal polisi tilang, tapi sesungguhnya memakai helm itu untuk melindungi kepala ini. Ketika dari kecelakaan, ada peraturan kelas bisa dilindungi organ penting otak ini. Dan karena kita salah menafsirkan bahwa menggunakan helm supaya polisi jangan tilang.
Itu yang keliru. Padahal sesungguhnya helm digunakan untuk melindungi otak ini ketika ada peraturan kelas. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu supaya virusnya tidak kena. Kita sejak itu, tapi karena misalnya kita sapu, debu, supaya bisa ini melindungi paru-paru. Itu. Nah, terakhir kemudian ini kegiatan membuat yakin kelas. Jadi kita membuat yakin kelas itu bukan guru sebelum anak-anak kita punya atur kelas ini satu ini tidak. Kita panggil semua mereka, silakan beri masukan. Mereka buat ungkapkan sesuai dengan kalimat sendiri. Nanti sebentar kita meramu jadi sebuah yakin kelas dengan menambah kalimat positif. Kemudian seperti ini. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dia punya lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Ini dia punya komponen yang harus ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu. Dia lebih abstrak, yang mudah diingat bukan. Kalau dibuat dalam bentuk kalimat positif, misalnya kami berkomitmen untuk tidak bermain dalam kelas, kami berkomitmen untuk menjaga kebersihan kelas, itu contoh saja. Kemudian ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya begini, ketika siswa kita panggil dia, kita sudah tahu bahwa dia tadi buat salah. Datang, kita tidak boleh langsung tanya dia. Kenapa kamu? Kamu tadi naik sepeda tuh? Panggil dia baik-baik, tanya dia. Kita tenangkan dia, supaya kita menginginkan supaya dia mengungkap semua apa yang dia buat, yang dia salah. Dia mengungkap semua. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya kita mendapat laporan tuh, oh si Raffi naik di atas meja, kita dengar dari orang lain, siswa lain. Kita harus tanya balik ke dia, tanya kepada dia. Tadi saya mendapat laporan itu, apa betul dari kau naik ke meja? Nah, itu kita mau validasi. Informasi yang kita dapat tadi dari anak-anak lapor tadi, tanya kepada langsung kepada dia, betul tidak informasi ini? Lalu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan. Apakah yang kau buat tadi itu? Benar keyakinan tidak? Gitu. Nah, ini contohnya. Ini kemarin saya ada buat di tugas di guru 1.3 itu, bagaimana langkah kita sebagai guru untuk restitusi kita supaya menyelesaikan masalah siswa dan masalah di kelas. Itu. Kemudian sini ada dua, kemudian terakhir sini sudah. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah karakter acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda bisa melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kita. Itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berbagi waktu untuk saya. Sekian dan terima kasih.